menyikapi rencana pengumuman dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja atau Menteri Tenaga Kerja, Menaker, Bapak Yasirli, terhadap kenaikan upah minimum pada tanggal 21 November 2025. Jadi pada tanggal 21 November 2025, Menaker akan mengumumkan rencana daripada kenaikan upah minimum 2026. Menyikapi hal tersebut, maka Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh KSPPB, KSP Strip PB, termasuk KSPI, menyatakan sikap dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, menolak keras rencana Menteri Tenaga Kerja mengumumkan kenaikan upah minimum 2026 pada tanggal 21 November 2025 dengan menggunakan rumus kenaikan upah minimum dari pemerintah sebagai berikut, yaitu nilai inflasi, nilai pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu bernilai 0,2 sampai dengan 0,7. Sedangkan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi mengambil kurun waktu Oktober 2024 sampai dengan September 2025. Saya ulangi, Oktober 2024 sampai dengan September 2025. Itu sudah ada angkanya dari Biro Pusat Statistik. Dan indeks tertentu yang akan diumumkan oleh Menaker adalah 0,2 sampai 0,7. Dengan demikian, KSPPB termasuk KSPI menolak keras, khususnya nilai indeks tertentu yang bernilai 0,2 sampai 0,7 ditolak. Kenapa ditolak 0,2 sampai 0,7 untuk nilai indeks tertentu? Sederhana saja. Dari mana nilai 0,2 sampai 0,7? Tidak ada survei dan risetnya. Ini hanya akal-akalan dari pengusaha Apindo berkoalisi dengan Menteri Tenaga Kerja dan Wakil Menteri Tenaga Kerja dan jajaran Kemenaker. Hanya akal-akalan berkoalisi untuk kembali pada rezim upah murah. Padahal Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis purchasing power yang meningkat atau daya beli yang meningkat. Bagaimana daya beli atau purchasing power bisa meningkat kalau nilai upah murah dengan indeks tertentu hanya 0,2 sampai dengan 0,7. Ini hanya akal-akalan dari Menaker, Wamenaker, dan jajaran Kemenaker untuk mengadopsi hanya pendapat daripada pengusaha melalui Apindo. Mari kita hitung sebagai contoh, kita gunakan 0,2. Inflasi dari BPS 2,65%. 2,65%. Pertumbuhan ekonomi 5,12%. 5,12%. Dengan menggunakan indeks tertentu yang dibuat oleh Kemenaker itu, yang disetujui oleh Menaker dan Wamenaker, mari kita hitung. Berarti 2,65% ditambah 0,2 dikali 5,12. Kira-kira 2,65% inflasi ditambah 1,1%. Ketemulah angka 3,75%. Jadi dengan menggunakan rumus Menaker,
indeks tertentu 0,2, inflasi 2,65%, pertumbuhan ekonomi 5,12%, maka ketemu kenaikan upah minimum hanya 3,75%. 3,75%. Coba kawan-kawan lihat nilainya di bawah pertumbuhan ekonomi. 3,75% kenaikan upah, nilainya di bawah pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,12%. Lah bagaimana mau naikin daya beli kalau naik upahnya di bawah ekonomi yang tumbuh? Berapa kira-kira rupiahnya kalau naik 3,75%? Kalau naik 3,75%. Kita ambil rata-rata upah minimum. Rata-rata ya. Rata-rata upah minimum dari mulai DKI, Papua, Sumatera Utara, sampai seluruh Indonesia. Rata-rata upah minimum. Yaitu 3 juta. Kurang dari 3 juta rupiah per bulan. Maka 3,75% kali kurang dari 3 juta rupiah, kira-kira kurang dari 100.000. Ini menaker, wamenaker ngerti nggak sih hitung-hitungan matematika dasar? 3,75% kali rata-rata ya, rata-rata upah minimum di Indonesia kurang dari 3 juta, maka 3,75% kali kira-kira 3 juta rupiah rata-rata upah minimum, ketemulah angkanya di bawah 100.000 rupiah. Di bawah 100.000 rupiah. Apa yang mau dibeli dengan di bawah 100.000 rupiah? Kalau kita lihat upah minimum provinsi, lebih parah lagi. Katakan misal contoh, jangan DKI ya. Kalau DKI, upah minimum provinsinya sama dengan upah minimum kabupaten kota Bodetabek. Tapi kita ambil upah minimum provinsi di luar DKI. Ambil yang tertinggi, upah minimum provinsi yang tertinggi adalah Jawa Barat. Upah minimum provinsi Jawa Barat itu adalah di luar DKI ya, jangan pakai DKI karena DKI pakainya UMK perbandingannya. Jawa Barat itu 2,192 juta. Kira-kira 2,2 juta. Mari kita kalikan 2,2 juta kali 3,75% tadi. 80.000. Jahat benar negeri ini. 80.000 naiknya cuma. 80.000 dibagi 30 hari, misalnya berapa sih sebenarnya sehari itu? 80.000 dibagi 3 hari, 30 hari, 80.000 dibagi 30 hari, berarti kira-kira 2000 2000 berapa? 80.000 dibagi 30 hari. 2.800 rupiah per hari naiknya. Kan kelewatan 80.000 rupiah bagi 30 hari. Upah minimum Jawa Barat naiknya 2.800 rupiah. Oleh karena itu, kami mengecam keras dan meminta Menaker, Wamenaker mundur saja. Saya ulangi, kami mengecam keras dan sebaiknya Menaker dan Wamenaker mundur saja. Kalau menggunakan kenaikan upah minimum 2026 dengan indeks tertentunya 0,2 sampai 0,7. Kenapa suruh mundur? Kenapa dikecam keras? Ya karena upah murah. Karena melawan presiden. Kenapa melawan presiden? Mari kita lihat berapa indeks tertentu yang diberikan presiden tahun lalu. Kan gampang ya. Berapa indeks tertentu diberikan presiden tahun lalu? Dengan angka pertumbuhan ekonomi sekitar 5% lebih dan inflasi juga 2,5% lebih, ya lebih sedikit lah di bawah 3%, tetap Presiden memberikan indeks tertentu itu tahun lalu 0,8 sampai 0,9.
mendekati 0,9. Ya kok sekarang Menaker ngasih 0,2 sampai 0,7. Presidennya aja 0,8 sampai 0,9. Itu kan artinya melawan presiden. Udah mundur aja. Kalau nggak mau mendengarkan presiden, malah mendengarkan pengusaha hitam, malah mendengarkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Dewan Ekonomi Nasional tidak boleh ikut cawe-cawe. Saya ulangi. Dewan Ekonomi Nasional tidak boleh ikut cawe-cawe di dalam penetapan upah minimum. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, penetapan upah minimum hanya boleh didiskusikan oleh 3 lembaga. Satu, Asosiasi Pengusaha Apindo. Dua, Serikat Buruh. Tiga adalah pemerintah dalam hal ini Kemenaker bersama beberapa kementerian. Tidak ada Dewan Ekonomi Nasional. Jangan banyak omong. Saya ulangi, jangan banyak omong. Dewan Ekonomi Nasional nggak ngerti masalah, sok intelektual, seperti menguasai masalah, tapi penuh dengan kebohongan, ngawur, dan ngaco, membuat buruh jadi marah. Dan anehnya, Wamenaker mendengarkan pendapat Dewan Ekonomi Nasional dan pendapat Apindo. Apa cerminannya? Itu indeks tertentu 0,2 sampai dengan 0,7. Padahal presiden dengan angka makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, inflasi sama tahun lalu dengan tahun sekarang. Kira-kira similar, mendekati, near similar. Ngasihnya Presiden Prabowo Subianto 0,8 sampai 0,9. Kenapa Menaker sekarang ngasih 0,2? Tinggalkan itu Dewan Ekonomi Nasional, jangan dilibatkan. Itu melanggar undang-undang melibatkan Dewan Ekonomi Nasional itu. Ya, itulah sebabnya kami meminta kalau Menaker dan Wamenaker memaksakan kehendak, saya ulangi, memaksakan kehendak indeks tertentu untuk kenaikan upah minimum 2026 sebesar 0,2 sampai dengan 0,7 sebaiknya mundur karena melawan presiden. Presiden tahun lalu memberikan sekitar 0,8 sampai 0,9 untuk indeks tertentunya. Nah, sekarang berapa angka yang diminta oleh buruh? Mari kita lihat angka kompromi. Saya ulangi ya, angka kompromi. Buruh meminta dengan dasarnya, yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPSI Andi Gani, KSPI, dan FSPMI. Yaitu dasar kenaikan upah minimum sama, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Berapa yang diminta oleh buruh? Angka kompromi, buruh mintanya 8,5% sampai dengan 10,5%. Dengan tadi menghitung inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Memang yang diminta indeks tertentu dengan kenaikan 8,5% tersebut adalah 1,0 sampai 1,4. Pakai indeks tertentu 1,0 sampai 1,4. Angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi kami waktu itu kan statementnya di awal Agustus. Jadi memang ada perbedaan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka ketemulah 8,5% sampai 10,5%. Itu permintaan buruh. Sekarang berapa komprominya? Ya udah, kalau begitu komprominya kita mulai pertama. Jadi ada 3 step komprominya. Komprominya itu ada 3 step. Yang pertama, ikuti saja keputusan Presiden Prabowo Subianto tahun lalu. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung Pak Presiden Prabowo Subianto adalah inflasi, udah ketahuan sekarang, 2,65%.
Ingat, sekali lagi ngitungnya dari Oktober 2024 sampai dengan September 2025. Inflasinya itu 2,65%. Pertumbuhan ekonominya 5,12%. Mari kita lihat angka inflasi tahun lalu dan angka pertumbuhan ekonomi tahun lalu. Sama, hampir mirip. Maka kompromi pertama, minimal kenaikan upah minimum 2026, angka kompromi pertama adalah 6,5%. Ikutin aja keputusan Pak Presiden Prabowo tahun lalu. Wong sama kok angka makroekonominya, inflasi dan pertumbuhan. Kira-kira nggak terlalu jauh bedanya. Jadi kompromi pertama adalah 6,5%. Argumentasinya sama dengan kenaikan tahun lalu karena angka makroekonominya sama. Dia hak prerogatif presiden di indeks tertentunya. Makanya tadi kenapa Menaker melawan? Wah, Menaker melawan presiden. Kompromi kedua. Mari kita lihat 2,65% inflasi. Pertumbuhan ekonomi 5,12%. Yang diminta kompromi oleh buruh indeks tertentunya 1,0. Saya ulangi, kompromi yang kedua diminta indeks tertentunya 1,0. Berarti angka kenaikan upah minimum 2026 sebagai kompromi yang kedua 2,65% ditambah 1,0 kali 5,12%. Ketemulah angka 7,77%. 7,77%. Nah, sekarang kita sudah menemukan dua step angka kompromi untuk kenaikan upah minimum 2026. Yaitu, ya saya ulangi, yang pertama 6,5%, argumentasinya sama dengan kenaikan tahun lalu oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang ingin menaikkan daya beli masyarakat dan konsumsi. Kalau daya beli naik, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi pasti naik. Kompromi yang kedua yang ditawarkan adalah 7,77%. Dan step ketiga, angka kompromi tertingginya 8,5% sampai dengan 10,5%. Karena indeks tertentunya kami menggunakan 1,0 sampai 1,4. Demikian. Kenapa Menaker melawan presiden sih? Ngapain dengerin Dewan Ekonomi Nasional yang nggak punya fungsi di dalam penetapan upah minimum ya? Kalau hal lain silakan lah. Gak usah didengerin koar-koarnya Dewan Ekonomi Nasional itu nggak usah dengerin. Karena kita tahu strategi politiknya Apindo. Tahun lalu, Apindo itu menggunakan Bapak Menko Perekonomian Pak Airlangga. Wah, disuruh ngomong terus Pak Airlangga. Sepertinya secara politik, tahun ini Pak Airlangga nggak mau lagi dimanfaatkan oleh Apindo. Maka Apindo maaf ya, saya sebut namanya, maaf sekali lagi, yaitu ke Pak Luhut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Maka keluarlah kata-kata Pak Luhut, tidak usah dengerin Apindo. Dia yang nggak usah didengerin, karena nggak ada dalam undang-undangnya. Justru serikat buruh yang harus didengerin. Formula baru, nggak ada formula baru. Yang ada adalah formula kenaikan upah, keputusan MK. Makanya ngawur, ngaco, dan bohong. Ini hanya politik nih, Apindo ini berpolitik. Tahun lalu menggunakan Menko Perekonomian, sepertinya tahun ini Menko Perekonomian nggak mau lagi, bahkan salah omong. Itu yang benar tuh. Menko Perekonomian kan bilang, kenaikan upah minimum 2026 kemungkinan besar sama 6,5% dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo. Itu yang benar. Makanya Menko Perekonomian nggak mau dimanfaatkan lagi oleh Apindo. Apindo menggunakan Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Makin ngaco, makin ngawur. Menaker takut. Tulis saja. Buruh berpendapat Menaker dan Wamenaker takut kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Wong Menteri Menko Perekonomian aja udah nggak mau ngomong kok sekarang.
Ini semua berpolitik. Nah, sekarang buruh yang menggunakan dasarnya keputusan MK dibilang berpolitik. Buruh justru mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan purchasing power, daya beli itu naik. Makanya Pak Presiden Prabowo bikin program magang untuk S1 sarjana, bikin program koperasi desa, bikin program rencananya perumahan 3 juta rumah, bikin program sekolah rakyat. Itu semua bikin program makan bergizi gratis MBG. Semua itu mendorong naiknya daripada daya beli. Termasuk Menteri Keuangan bikin program 200 triliun ditaruh di Bank Himbara. Itu kan supaya ekonomi gerak. Nah ini kok Menaker, Dewan Ekonomi Nasional, Apindo nahan. Kan ngawur namanya. Nah, alasan berikutnya daya saing. Daya saing apa? Saya kasih tahu, saya kan ILO Governing Body, pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya tuh tiga periode, 10 tahun berkantor di Jeneva. Jadi tahu, bohong bener daya saing. Daya saing Indonesia di segala lini itu kuat. Buktinya apa? G20. Gimana sih? Nggak bangga dengan negara sendiri? Masuk jadi G20 itu artinya daya saingnya tinggi. Karena purchasing power parity-nya masuk di 20 negara yang terbesar ekonomi di dunia. Mau lihat lagi, Indonesia sekarang disebut middle income country. Negara yang berpenghasilan menengah. Itu pun di upper, di atas. Gimana daya saing? Mau lihat lagi, ekspor impor Indonesia lebih tinggi ekspornya. Mungkin yang dimaksud adalah sektor tekstil dan garmen. Upah dikaitkan dengan daya saing. Mari kita lihat. Tahun 2024, ini data ya. Tahun 2024 sampai tahun 2025, PHK terbanyak itu di Jawa Tengah. PHK terbanyak itu di Jawa Tengah. Mari lihat upah minimum Jawa Tengah. Paling rendah di seluruh Indonesia. Jadi kan tidak benar upah rendah tidak akan PHK. Sebaliknya di Jawa Tengah, upah rendah malah PHK. Jadi tidak benar ada gium daya saing dan upah tinggi akan terjadi PHK. Itu hanya inferior namanya. Ngecil-ngecilin bangsa sendiri. Berulang-ulang ngecilin bangsa sendiri. Nah, maka itu kita mendorong regulasi diperbaiki dan sudah diperbaiki oleh Presiden Prabowo. Karena penyebab PHK bukan upah tinggi, tapi penyebab PHK adalah pertama regulasi. Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang impor Cina ugal-ugalan tekstil garmen ke Indonesia menghancurkan produk tekstil termasuk thrifting, impor baju bekas. Itu kan lagi dilawan oleh pemerintah. Udah dirubah permendaknya. Bukan karena upah. Dan juga penyebab terjadi PHK itu adalah daya beli yang turun. Kalau upah murah, siapa yang beli barang-barang dari produksi perusahaan? Jadi semua itu omong kosong. Apa siwar, siwar. Ingin kembali pada upah murah. Yang terakhir, saya ILO Governing Body baca buku karangan ILO, penelitian ILO di kantor ILO Jakarta. Silakan minta itu gratis. Kantor ILO Jakarta mengeluarkan satu buku namanya Tren Ketenagakerjaan di Asia. Tren ketenagakerjaan di Asia termasuk di Indonesia. Bahkan ada bukunya di Indonesia khusus. Tren ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu yang dipotret dalam survei atau risetnya ILO itu adalah tren upah. Mari kita lihat upah. Tapi saya menggunakan data memang agak lama ya, sekitar 2000 berapa ini?
2019 atau 2020-an ya. Memang saya menggunakan data lama. Dalam tren ketenagakerjaan di Indonesia, upah buruh Indonesia rata-rata, bukan upah minimum, rata-rata 178 US dollar. Rata-rata. Silakan lihat di bukunya. 178 US dollar. Berapa Vietnam? Vietnam itu 189 US dollar. Jadi siapa bilang upah Vietnam lebih rendah dari Indonesia? Bohong. Baca bukunya Ailo. Kalau mau ngomong tuh baca bukunya Ailo. Memang Indonesia di atas Laos 118 US dollar per bulan rata-rata. Kemudian Kamboja sekitar 121 US dollar. Dan Myanmar, masa kita disamain dengan Myanmar, Laos, dan Kamboja? Dengan Vietnam aja kita udah kalah kok. Berapa Malaysia? Malaysia itu 300-an US dollar per bulan. Berapa Thailand? Thailand itu 289. 289 US dollar per bulan. Jadi jangan mengada-ngada lah untuk membenar-benarkan upah murah. Justru upah yang layak meningkatkan daya beli meningkat, konsumsi akan meningkat, konsumsi meningkat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh seperti yang diharapkan oleh Presiden dalam 5 tahun menjadi 8% atau tahun depan 6%, dimulai dari 6%, maka lapangan kerja makin menyerap, angka kemiskinan makin turun.